Terunyong kudu guys. Selesai. Tunggu dong, tunggu. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Young Ha-seok, Park Ji-min, Kim Taehyung, dan Jungkook BTS. Gin, bentar dong, aku lagi belajar, Gin. Apaan sih BTS nih? Gin, sebentar ya, aku mau belajar, bentar aja. Apaan Nggak bisa sih? pergi gak? BTS, BTS. Jadi ke kamar ini. Ayo boleh, mau di mana? Ya di pesan udah. Bisa, boleh. Mau jam berapa? Nah, kalau bisa ya sekitaran jam 4 gitu. Ayo boleh. Habis ini ya, boleh ini. Inanan Shiro, cuma nih gak anak tuh mencuket tuh, barak besar ini kesulitan atau mencuket tuh hing. Nah, Meko, pali ya pali. Apaan sih Korea musik Korea mulu? Apaan sih? Korea mulu, Gin. Iya, Korea mulu. Pernah nggak sih ngelihat teman kalian yang suka nonton film barat, Korea, atau bola? Kenapa ya teman-teman kita yang hobi nonton film barat, Korea, atau bola cenderung memiliki gaya hidup yang sama seperti apa yang mereka tonton? Simak penjelasannya yuk! Di rumah, teman-teman pasti punya deh benda berbentuk persegi yang suka menayangkan suara dan gambar. Yap, televisi. Menurut Adi Bajuri, televisi merupakan media pandang sekaligus media pendengar berupa audiovisual. Sehingga penonton tidak hanya melihat gambar yang ditayangkan televisi, tetapi juga mendengar ataupun mencerna narasi dari gambar tersebut. Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia menjadikan televisi sebagai sumber informasi utama sebelum akhirnya terjadi globalisasi dan perkembangan internet. Seiring dengan kemajuan zaman, tayangan dan informasi tidak hanya dapat diakses di televisi saja, namun dapat juga diakses melalui perangkat digital dan gadget, baik tayangan nasional maupun internasional. Ada dua dampak televisi terhadap kehidupan, yakni yang pertama dampak positif dan kedua dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat menambah wawasan, memudahkan dalam mendapatkan informasi, dan memunculkan kreativitas. Dan dampak negatifnya yakni jadi malas beraktivitas, pengaruh asing yang mudah masuk, banyak siaran televisi yang tidak cocok ditonton oleh anak-anak. Kemudian untuk kelebihan televisi yakni memudahkan kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan berita-berita terkini dan sebagai hiburan yang dapat mengusir rasa jenuh. Televisi juga sebagai hiburan yang murah dan praktis karena hampir semua rumah memiliki televisi. Orang-orang juga dapat menonton televisi tanpa perlu membayar. Kemudian kekurangan dari televisi yakni sifat televisi yang transitor, sehingga hanya bersifat sesaat atau sekilas. Penonton tidak dapat mengulang gambar dan suara yang sudah diterimanya. Televisi juga masih menyajikan informasi dengan satu arah, sehingga penonton masih ditempatkan pada posisi pasif.
Selain itu, kecanduan televisi dapat membentuk pribadi yang individualis. Teori kultivasi adalah teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada halayak. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa, dikembangkan oleh George Gerbner dan Larry Gross dari University of Pennsylvania. Teori kultivasi ini berasal dari beberapa proyek penelitian skala besar berjudul Indikator Budaya. Tujuan dari proyek indikator budaya ini adalah untuk mengidentifikasi efek televisi pada pemirsa. Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Mendalami kajian teori kultivasi, maka ada dua tipe penonton televisi yang mempunyai karakteristik saling bertolak belakang, yaitu yang pertama, para pecandu atau penonton fanatik. Adalah mereka yang menonton televisi lebih dari 4 jam setiap harinya. Kelompok penonton ini sering juga disebut sebagai halayak. Kemudian tipe yang kedua adalah penonton biasa, yaitu mereka yang menonton televisi 2 jam atau kurang dalam setiap harinya. Dan teori kultivasi ini berlaku terhadap para pecandu atau penonton fanatik, karena mereka semua adalah orang-orang yang lebih cepat percaya dan menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itulah dunia yang nyata. 아름다운 바람이 다 그려볼래요